Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video diskusi dari Bang Kipli. Seakan tidak mau kalah dengan Bang Ucup, Bang Kipli datang dengan ilmu cocokmologi dan comotmologinya. Atau mungkin mereka sudah didesain begitu semua. Soalnya cara mereka membaca Alkitab sangat membagongkan. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video berikut. Apa topik? Topiknya itu loh, Pastor kabur. Siapa yang datang kepada Paulus Ngaku Yesus. iya mengaku Yesus. Itu Pak Kris. Iya itu kan Paulus semula penganiaya yang orang Kristen. Siapa juga? Cocok. Kristus- Kemudian bertobat. Kemudian Kristus ketemu dia. Kena ini. Dia digabungkan dengan murid-murid Yesus. Kena ini. Murid-murid Yesus takut dengan keberadaan Paulus karena mereka tahu dia itu Lukas penganiaya orang Kristen. 21 nomor 12. Kena ini. Tapi kemudian Yesus katakan kepada Ananias, terimalah dia. Pak Kris ini agak sopan ya, pintar. Orang Ananias ini lagi. akan kupakai untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah ke bangsa-bangsa lain. Jadi dia ditugaskan si Yesus. Jadi dia dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Paulus itu bekerja ya sekuat tenaga kabarkan Injil ke bangsa-bangsa lain di Yunani, di Ibrani, di Efesus dan lain-lain. Dan dia pun rela mati demi Kristus. Dan itu dia adalah pengikut Kristus dan membawakan Injil ke bangsa-bangsa lain. Termasuk kita bisa kenal Injil dari tulisan-tulisan Paulus juga. Apa salah itu? Dah? Ya, Ya, oke. Jadi gini, Bang. Sebelum Paulus bertobat, apakah Paulus itu kerasukan setan? Sampai dia menganiaya murid-murid Yesus dan seterusnya. Menurut saudara Kristen, kerasukan setan enggak? ya. Namanya orang antikristus ya itu Kerasukan setan. berarti dikendalikan oleh setan. Setan. Ketika setannya keluar, orang itu bertobat, betul? Nah, ketika dia bertobat, setan Setannya keluar. keluar. Karena Roh Kudus bekerja. Saya bacakan Matius 12:43. Apabila roh jahat keluar dari manusia itu, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi roh jahat itu tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Kembali ke orang yang tadi bertobat. Maka pergilah roh jahat itu dan mendapati orang itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Pertanyaan saya, benarkah Paulus tadinya adalah orang yang taat kepada hukum Taurat? Iya, dia taat pada hukum Taurat. Oke. Kenapa kemudian Paulus setelahnya menganggap hukum Taurat itu sebagai sampah, skubalon, tinja? Apa yang merasukinya kira-kira? Kan sudah bertobat. Paulus juga. Sudah Iya, bertobat. Paulus- Harusnya ketika dia sudah bertobat, Bang, dia kembali kepada hukum Taurat. Karena dia tahu bahwa hukum Taurat itu ada firman Tuhan. Tetapi karena dia kerasukan sesuatu, sampai dia menganggap firman Tuhan itu adalah tinja, skubalon. Pertanyaan saya, Paulus ini kerasukan apa sampai hukum Tuhan pun disebut sebagai tinja, kotoran? Hukum Tuhan itu menurut Paulus adalah baik, benar, dan kudus. Jadi dia terus? tidak membatalkan 10 hukum. Dia katakan di kitab Roma 3
Adakah iman membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Tapi kami meneguhkannya, artinya tetap. Oke, Ya, tetap. jadi jangan salah paham soal tulisan Oke, Paulus tetap. tentang hukum. Oke, Ya. tetap. Ada nggak Paulus kemudian membuat Tuhan baru selain daripada Elohim yang mengajarkan kemudian Torah kepada Nabi Musa? Ada nggak setelahnya kemudian Paulus mengatakan bahwasanya barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Yesus bangkit dari kematian untuk menjadi Tuhan. Ada nggak Paulus mengatakan itu? Ada di Filipi 2 ayat Oke, 9. apakah itu melanggar hukum Taurat? Kalau Yesus dianggap Tuhan, karena memang Yesus itu kan dari diri Allah, keluar dari diri Allah. Allah itu adalah Tuhan. Jadi Ya, tidak salah Paulus menyebut Yesus Tuhan. Oke. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak sendiri berasal dari Tuhan. Dia sebut di dalam Yohanes 3:8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan setiap orang yang lahir dari roh Elohim. Iya. Nah, berarti bukan hanya Jadi- Yesus yang keluar dari Elohim. Iya, Roh Kudus juga. Itu tentang Nah, Roh Kudus. Jadi Kalau Roh kita, Kudus bekerja. kalau manusia lain, Bukan hanya Paulus, jadi ketika orang mendengarkan Injil dari pekabaran murid-murid Yesus dan Paulus dan mereka bertobat, ya itu berarti Roh Kudus bekerja. saudara, Seperti ya. kalau kenapa? Anda mengatakan Paulus itu bertaubat dari menganiaya murid Yesus, harusnya dia kembali kepada hukum Taurat, jangan membunuh. Betul? Iya, Kenapa dia tidak kembali ke hukum Taurat? Kalau dia bertobat, justru semakin gila. Hukum Tauratnya Gilanya bukan hanya gimana? dilanggar, tapi hukum Tauratnya malah disebut sebagai tinja. Kan dia bertobat karena menganiaya murid Yesus, membunuh murid Yesus. Bertobat dia. Kalau dia bertobat dari sana, maka dia harus kembali kepada hukum Taurat. Tapi apakah dia bertobat? Faktanya dia justru semakin gila. Dia menganggap hukum Taurat itu adalah tinja, kotoran. jadi jangan salah paham soal tulisan Paulus, karena Petrus pun mengatakan tulisan Paulus ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga diputarbalikan oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Jadi perhatikan tulisan Paulus seluruhnya. Jangan kita salah paham soal hukum mana yang tidak berlaku, hukum mana yang masih berlaku, yang berhubungan dengan apa yang dikatakan Yesus. Lihat aja bang, Sebelum langit bumi lenyap, tidak ada satu titik pun yang batal. Sebelum semuanya terjadi, kalau ada yang sudah digenapi sudah terjadi, itu tidak berlaku lagi. Seperti persembahan kurban. aduh, Jadi parah. di Efesus 2 ayat 15 Itu Anda dikatakan, pakai surat Paulus dengan kan? matinya Yesus di kayu salib. Nah, itu sebenarnya tentang persembahan, ya, kurban, dan Yesus sudah menggantikan persembahan kurban itu. Yesus sudah Pertanyaan mati. Itu saya yang bang, kita- pertanyaan saya, kalau Paulus bertaubat dari menganiaya murid Yesus dan kemudian itu melanggar hukum Taurat, harusnya setelah bertobat dia kembali menjadi praktisi Torah atau tidak? Dia kan mengajarkan kita itu harus patuh pada Taurat dan Injil. Jadi artinya iman dan perbuatan. Artinya kalau kita jadi pengikut Kristus, jangan Pertanyaan- tinggalkan hukum Taurat. Pertanyaan saya, Bung, Paulus ini bertobat. Setelah bertobat harusnya dia kembali menjadi praktisi Taurat atau gimana? Praktisi Taurat. Jadi kalau bicara Taurat 10 perintah Allah itu dia teguhkan. Kalau mengenai sunat dan persembahan-persembahan korban itu dianggapnya sudah berakhir. Siapa yang Kalau ngajarin? 10 perintah- Siapa kalau yang 10 ngajarin? perintah Allah itu permanen sampai Ya, siapa sampai- yang ngajarin, Bang? Siapa yang ngajarin? Ya, tulisan Paulus kan banyak Enggak, maksud saya siapa yang ngajarin Paulus bahwa sunat, ibadah sabat itu tidak berlaku lagi? Yang ngajarin Paulus itu siapa? Kalau ibadah sabat, Paulus katakan
Ada yang menganggap satu hari lebih penting daripada yang hari yang lain. Ada yang menganggap semua hari sama. Hari ketujuh bagi umat Allah, berarti itu diteguhkan. Sabat tidak dibatalkan Paulus. Kalau sunat, Paulus katakan, sunat tidak bersunat tidak penting. Yang penting kita melakukan hukum-hukum Allah. Jadi kalau kita sudah melakukan 10 perintah Allah, berarti sunat tidak perlu. Ini Anda masuk ke sini bawa akal kan Bang? Ada otak kan ya? Saya nggak berdiskusi dengan robot. Oke, syukur alhamdulillah. Ini gini, apakah Anda menganggap Yesus itu bukan Tuhan? Yesus itu saya anggap Tuhan karena dilahir aja berarti sudah Anda melanggar hukum yang ke-10. Hukum utama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Boleh nggak membuat ilah berupa manusia bernama Yesus? Yesus itu bukan ilah karena dia keluar dari diri Allah. Jadi ketika Tuhan, aduh gimana orang ini? Tadi kita sudah saksikan bagaimana cara Bang Kipli membaca Alkitab. Keadaan Paulus yang sudah bertobat dan menjadi pengikut Kristus, malah dia samakan dengan Lukas 11 ayat 24-26, yang bicara soal kembalinya roh jahat. Dia bilang Rasul Paulus itu seperti yang terjadi pada ayat itu. Faktanya ayat itu berbicara soal peringatan tentang bahaya perubahan hidup yang hanya bersifat lahiriah tanpa transformasi spiritual yang mendalam dan terus-menerus oleh Roh Kudus. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika seseorang dibebaskan dari pengaruh dosa atau roh jahat, jiwa mereka menjadi seperti rumah yang kosong. Jika rumah itu tidak diisi oleh Roh Kudus, maka kondisi spiritual orang tersebut tetap rentan terhadap godaan dan serangan iblis. Pertobatan yang dangkal tanpa komitmen sejati kepada Kristus dapat menyebabkan kondisi spiritual yang lebih buruk. Ketika roh jahat kembali, ia membawa 7 roh lain yang lebih jahat, menunjukkan bahwa dosa yang diabaikan atau tidak ditinggalkan sepenuhnya dapat memperparah keadaan seseorang. Ayat ini juga menggambarkan bagaimana kebiasaan dosa yang sudah ditinggalkan dapat kembali dengan kekuatan yang lebih besar jika tidak ada perubahan hati yang nyata. Roh jahat menggambarkan kembalinya pengaruh dosa yang memperbudak. Yesus menggunakan ayat ini untuk mengajarkan pentingnya menerima dan hidup di bawah pemerintahan Allah. Rumah yang kosong, tersapu bersih, tetapi tidak dihuni Roh Kudus menggambarkan orang yang menolak Yesus sebagai Raja dalam hidup mereka. Pada kesempatan lain Yesus juga mengatakan hal yang serupa kepada seseorang yang sudah diampuni dosanya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Fakta yang terjadi pada Paulus adalah, dia malah mengorbankan dirinya dalam menyampaikan kabar baik kepada orang di luar Yahudi, sampai nyawanya jadi taruhan. Apakah dia menggunakan kekerasan seperti yang dia lakukan kepada orang Kristen? Tentu saja dengan ajaran kasih yang Kristus ajarkan. Tadi Bang Kipli menuduh Rasul Paulus merubah hukum Taurat. Padahal sudah dikatakan bahwa hukum upacara yang melambangkan Kristus sudah digenapi oleh Yesus di salib. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 5 ayat 17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi semua hukum upacara yang melambangkan Yesus sudah tergenapi. Dia juga katakan bahwa Paulus dan orang Kristen telah menjadikan Allah lain kepada Yesus. Penyembahan kepada Yesus bukanlah suatu kesyirikan, karena Yesus keluar dan datang dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42 kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Bahkan di ayat lain Yesus mengatakan demikian dalam Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ketika kami menyembah dan menghormati Yesus, itu sama saja kami menghormati dan menyembah Bapa. Pertanyaan kita kepada Bang Kipli adalah, apakah Bang Kipli dan Muslim menghormati Muhammad sama seperti menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja mereka akan mengatakan itu dosa syirik. Tapi faktanya dalam Injil, Yesus mengatakan menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Lalu dia pindah ke sunat. Sudah jelas Paulus tidak mengadakan sunat dalam konteks keselamatan.
Karena orang Yahudi berkata pada orang di luar Yahudi yang ikut Yesus, bahwa kalau kamu mau selamat kamu harus disunat. Kalau keselamatan bergantung pada sunat atau tidak, artinya keselamatan yang ditawarkan Kristus tidak ada gunanya lagi. Sebagai sebuah suku Yahudi, mereka tetap disunat, karena janji Tuhan memang demikian. Tapi bagi yang di luar Yahudi, tidak berlaku lagi. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan ngawur Bang Kipli. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.